sekali Kak. Jadi di podcast ini kita ngobrol-ngobrol asik nih Kak bersama Kak Avicenna Vendra. Nah, mungkin di akhir podcast ini akan diadakan pengumuman tentang fundraising yang sudah dilakukan 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi, oh iya Kak, kita belum perkenalan nih Kak. Oh iya, kita Iya, kenal betul. dulu dari kakak aja dulu. Iya, nama saya Muhammad Arsya, dipanggil Arsya. Nama saya Adelia Mira, dipanggil Libi. Ya, ngomongin kemarin tentang Hari Literasi Internasional nih Kak. Nah, di SMP tuh ada literasi apa aja sih Kak? Oh, di SMP pasti ada literasi dong. Ah, Biasanya betul. kalau literasi kita tuh kita ngelakuinnya selama beberapa minggu sekali. Misalnya kita menulis, kita membaca, kita menceritakan sesuatu atau kita memecahkan suatu masalah. Jadi kita dikasih masalah, oh kita harus mecahin masalahnya bareng-bareng. Kalau di SMA gimana Kak? Asik juga itu. Nah, Penasaran kalau nih. di SMA nih ya, kebanyakan anak-anak SMA literasinya pertama literasi Quran itu nggak lupa dong kan. Al-Quran itu literasi yang memang harus diutamakan gitu. Yang kedua, anak SMA itu kadang-kadang tanpa disuruh pun dia juga suka membaca Kak. Contohnya seperti saya juga kadang suka membaca novel-novel yang dituliskan oleh Terelie. Mungkin penonton yang lainnya juga pernah tahu kan, Terelie ada Pelangi, Bumi, ada pokoknya banyak deh. Nah terus ngomong-ngomong tentang literasi nih Kak, gimana kalau kita undang Kak Avicenna ini nih, Kak Avicenna. Ya, jadi Kak Avicenna ini literat besar yang sudah memiliki 2 buku. Hebat banget. Iya, yang berjudul OTW Sukses dan Sadar Berkisah. Iya, kita langsung panggil aja ini ya Kak Avicenna. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Langsung perkenalan aja nih. Iya, Iya. langsung perkenalannya mungkin Kak. Oke, iya. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Avicenna Vendra, biasa dipanggil Sena. Tadi pas kenalin literat besar ya, enggak mungkin banyak yang lebih besar. Iya. Tapi amin kalau emang nanti kedepannya bisa jadi besar. Gitu. Ya di sini saya diundang untuk merayakan Hari Literasi Internasional di Sekolah Al-Jannah. Kebetulan saya alumni Al-Jannah. Jadi waktu itu kelas 3 SD doang. Oh, kelas SD Kak. Kelas 3 SD doang. Ya, jadi waktu itu pindahan dari Kalimantan ke Oh, Kakak dari Kalimantan juga Kak? di Kalimantan, tapi bukan orang Kalimantan. Oh. Waktu itu karena orang tua dinas gitu. Oh, Oh iya. iya. Itu pindah, nah udah jadi akhirnya kelas 3 SD di sini. Gitu. Ya udah, nah sebenarnya berat ya kalau misalnya harus jadi narasumber di sebuah acara yang bertemakan Hari Internasional, apalagi berhubungan dengan literasi, ya kan. Mungkin di sini teman-teman melihat saya penulis buku ya, karena kalau dikatakan penulis sih sebenarnya saya bukan penulis ya. Jadi kalau menurut saya konsep penulis itu beliau yang memproduksi tulisan buku secara rutin dan emang itu jadi pekerjaan dia gitu kan. Nah saya menulis buku itu emang pengenan aja gitu, pengen aja. Nanti saya bakal cerita kenapa saya bisa sampai nulis buku, terus efeknya buat saya tuh gimana, dan kenapa saya bisa percaya diri untuk ngomong sekarang di sini untuk merayakan Hari Literasi Internasional buat teman-teman semua. Oke. Walaupun karyanya baru 2 doang nih. Nah. Gitu. Itu juga udah lumayan loh Kak. Prosesnya panjang Iya. banget itu pasti. Jadi kesibukan belakangan ini ngapain aja tuh Kak? Belakangan ini berarti pandemi ya? Iya. Iya. Oke, belakangan ini jadi kebetulan saya juga baru lulus dari sekolah tinggi Selamat Kak. di PPM Manajemen di daerah Jakarta Pusat. Oh, Itu setelah dari sana saya tulis buku kedua. Akhirnya ada kesempatan buat tulis buku kan. Tulis buku kedua, launchinglah buku kedua. Nah, baru corona. Oh, Iya, jadi emang buku ini sangat diberkati lah, Iya. ya. Emang sangat diberkati.
Kemudian kesibukan saat corona sekarang saya lagi sama ibu lagi mengurus sebuah sekolah sekolah khusus muslimah. Oh, Nah, di daerah mana itu, Pak? di daerah Luli Nanggung. Sekolahnya apa? Sekolahnya di Manggarai. Kayak gitu. Jadi sekarang lagi udah bolak-balik gitu aja. Rumah gitu. Kalau buku yang pertama itu nih Kak, itu Kakak dapat inspirasi, oh mau nulis buku nih, bukunya tentang judul gini. Nah itu gimana Kak? Oke, mungkin mulai cerita kali ya. Iya, boleh. mulai cerita, silakan. Jadi suatu hari itu jadi segini, saya tuh SMA-nya homeschooling. Oh gitu. Jadi nggak SMA, jadi nggak punya cerita SMA. Iya, cerita cinta SMA, cerita tawuran SMA, cerita Jadi cerita-cerita SMA pada cerita umumnya SMA ya. pada umumnya itu saya nggak punya gitu. Nah jadi waktu itu pas SMA kerjaan saya jualan dagang, bukan karena nggak mampu ya, jadi jualan ya. Jadi Jualan karena nggak harus karena nggak mampu. iya, jadi jualan karena pengen aja gitu. Jadi waktu itu pernah jualan di pinggir jalan tuh, jualan kayak pasar kaget tiap hari Minggu. Itu jualan apa aja gitu di situ jual. Terus pernah ikut bisnis MLM, pernah bikin brand sendiri, bikin brand makanan. Oh, brand makanan juga Kak? Rujak Iya. gitu dulu, jual rujak, terus macam-macam lah jualannya gitu. Berarti entrepreneur selama di rumah nih jalan terus ya? Jalan terus itu tuh. Produktif ya. Ya bisa dibilang. Nah kemudian dari kegiatan yang padat dan mungkin saya manggilnya Bunda ya. Manggilnya Bunda. Jadi Bunda waktu itu ngelihat kalau saya tuh kegiatannya berbeda dari anak-anak SMA lainnya. Mungkin SMP juga, dari SMP juga gitu ya. Akhirnya Bunda mencetuskan untuk coba sana tulis buku gitu. Karena Bunda itu hobinya baca buku. Jadi dia tuh baca buku kayak makan kalau Bunda itu. Seharian ya. Teman-teman pernah nyemil kan, nyem. Nah dia tuh baca buku tuh kayak nyemil gitu. Nyemilnya buku. Nyemilnya buku gitu. Dan dia tuh baca buku cepet banget gitu. Dia cepet banget tuh buku selesai, jadi buku banyak. Dan di situ Sena disuruh untuk coba tulis buku gitu. Tulis pengalaman kamu aja gitu. Apa yang bisa kamu bagi buat teman-teman gitu. Nah awalnya ketika disuruh itu jadi gini, Sena itu termasuk orang yang apa ya, kalau teman-teman tahu di kelas tuh yang setiap pelajaran pasti keringetan, habis main bola, yang Aktif bau ya, kalau di kelas bau, yang paling bau. Nah itu Sena dulu kayak gitu. Kerjaan tuh main mulu. Aktif lah ya Aktif pokoknya. gitu. Terus kalau di kelas tuh duduk paling belakang, di tukang nyautin doang. Nah itu saya dulu kayak gitu. Saya dulu kayak Pasti gitu. itu. Nah keling lah dulu hitam gitu. Nah karena kayak gitu ketahuan lah ya, anaknya berarti nggak mungkin suka nulis, kalau dibaca gitu kan. Nah ketika itu dituruh nulis, Cobaan. saya waktu itu ini apaan nih suruh nulis gitu kan. Awalnya nggak suka. Kemudian Bunda waktu itu masih semangatin Sena dengan dia suka nyuruh Sena untuk datang ke seminar-seminar. Dia datang ke seminar, datang. Dan akhirnya Sena ketemu orang-orang besar. Sena melihat di situ, banyak orang yang kerjaannya mempengaruhi orang lain. Dia tuh emang motivasinya tuh dari situ mulai. Iya, saya terpengaruh sama dia dan dia. Inspirasinya di situ ya. Dan saya lihat, ada ya orang yang rela menghabiskan waktunya untuk mikirin orang lain. Saya di situ ngeliat, banyak ya orang-orang besar. Kemudian suka diajak Bunda ke toko buku untuk coba kamu cari buku apa kesukaan kamu, atau enggak buku-buku yang ibaratnya pembicara-pembicara yang kamu lihat di seminar, kamu lihat bukunya di toko buku ada nggak? Kamu lihat, Nah kemudian saya waktu itu ke-trigger ketika saya pengen punya pengaruh buat orang. Saya pengen orang tuh terpengaruh sama saya gitu. Saya pengen orang lain kayak gini, orang lain mau ada keinginan juga. Idenya datangnya di situ ya. Ini di situ intinya pengen berpengaruh aja. Ini pengen pengaruh baik ya, tapi ya pengaruh baik. Ya udah, habis itu pas di toko buku saya ngeliat kayaknya asik nih kalau misalnya saya ke toko buku tapi ada buku saya gitu. Betul. Iya pasti kebanggaan Bangga, sendiri kan bangga, itu. Kebanggaan sendiri, di situ ada buku saya gitu. Ya udah, akhirnya saya mulai di situ ke trigger. Jadi
ini nulis buku pertama. Jadi buku pertama ini judulnya OTW Sukses. Wah, Jadi iya. perjalanan ya, ini judulnya sesuai umurnya ya, alay gitu ya. Jadi perjalanan menuju ke sana gitu ya. Covernya juga sesuai umur banget Iya, ya. covernya sesuai umur banget gitu kan. Zaman-zaman dulu gitu. Zaman dulu banget. Ya udah nulis buku ini waktu itu nulisnya cuma 5 hari. Oh, 5 hari. 5 hari. Satu Itu buku udah ya? berapa halaman itu? Ya ini berapa ya? Oh, pokoknya kalau di Word ya, kan pakai Word ya. Pakai Word tuh berapa? 80, 90-an, 60. 5 hari. Itu 5 hari. 5 hari. Tapi editnya 7 bulan. Wow. Jadi gini, waktu itu kan nulis 5 hari nih. Nulis 5 hari, bener-bener 5 hari non-stop saya nulis terus. Mulai Itu nonton. Karena pertama mungkin kali nulis serius kan yang pertama disuruh kali kan? nulis serius. Pertama kali nulis serius. Dan mungkin karena emang apinya tuh lebih besar banget ya di dalam Lebih sini. semangat Pengen, banget ya. pokoknya pengen Termotivasi stand- lah. Iya, saya pengen stand out banget nih. Benar. Pengen orang tuh tahu apa yang saya kerjain dan orang bisa terpengaruh sama saya gitu. Nah, udah nulis, tapi saya nggak punya kemampuan menulis gitu. Makanya waktu itu kan kita ke penerbit, akhirnya diedit kan sama penerbit tulisannya. Tulisannya diterima tapi harus diedit besar-besaran. Karena tulisan saya jelek banget gitu, tidak layak jual gitu kan, kayak diksi-diksinya segala macam, terus Perkataannya mungkin ya. kalimatnya kurang efektif ya kalau teman-teman belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Kayak pokok pikiran yang lari gitu lah pokoknya. Ya udah akhirnya di 7 bulan. Jadi tulisan saya di sini itu emang mungkin saya ngelihat tulisannya itu nggak tulisan asli saya, tapi maksudnya benar. Tapi kalau teman-teman baca kan, wah ini kok anak 15 tahun bisa bikin tulisan bagus ini, maksudnya dengan paragraf yang rapi dan segala macam, ini editor gitu. Jadi emang saya diawali dengan emang dibantu banget editor gitu ya. Yang penting saya tulis, yang penting saya nulis aja. Luangin ceritanya. Yang penting ada karya tersendiri lah ya. Karya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, oh kok bukan bingung, takjub lihat saya, bisa bikin buku apa segala macam. Tenang aja, buku itu kita nggak sendirian. Kita tuh ada yang bantu. Nggak mungkin orang mau membuat buku kita dengan tulisan yang seadanya. Dia pasti akan bantu untuk bikin tulisan kita layak jual. Nah itu kan kita misalkan kita ada niatan dan nulis nih, dan jadi penulis juga lah, ngeluangin cerita kita apa yang kita laluin terus ke pembaca. Ya. Nah cara bisa dapet yang ngebantuin editor gitu tuh gimana tuh? Ya, dicari sih sebenarnya. Dicari. Itu link sih. Waktu itu ini kenalan dari Bunda. Jadi Bunda kerja di kantornya punya penerbit. Gitu. Ya udah, terus itu. Awalnya masukin sendiri itu ke penerbitan, tolak lama-lama ya udah di sini. Intinya gini aja, walaupun kalau misalnya nggak ada editor profesional yang bantu, pasti ada orang yang mau bantu kita untuk ngeditin ini, ngeditin tulisan. Itu tuh udah pasti. Jadi jangan ragu untuk tulisan kita tuh jelek. Pasti ada. Ini lah. Pasti butuh proses yang panjang Itu banget. prosesnya panjang dan banyak pihak yang akan support kita. Iya. Itu aja. Nah, perasaan kakak gimana nih kak setelah ini buku pertama kali keluar nih, terus udah dipasarin ke orang-orang, nah itu perasaan kakak gimana tuh? Ragu atau mungkin takut? Seneng banget sih. Seneng banget. Jadi buku ini waktu itu saking saya senangnya, jadi kan kalau mau bikin buku itu ada daminya dulu ya. Dami itu contoh bukunya dulu. Nah daminya itu saya bawa umroh waktu itu. Karena saya semangat banget ya, pokoknya saya doa-doain loh. Nah akhirnya lumayan bikin hidup saya berubah sih buku ini. Ini buku ini tuh bikin Avicenna itu jadi nggak Avicenna yang biasa-biasa aja. Jadi saya waktu itu keluarin buku ini, saya mulai diundang di sekolah-sekolah untuk ngomongin buku ini. Ngomongin buku ini. Seminar sekolah, seminar. Sabang sampai Merauke. Mantap. Ke seminar. Ya udah akhirnya buku ini yang menjadi awalan saya mengetahui kemampuan saya dalam berliterasi. Jadi buku ini pertama. Jadi saya membaca, saya menulis, sampai saya berbicara gitu. Ini buku ini. Perdananya kakak seminar itu gimana tuh kak? Nah kalau teman-teman tahu,
saya pertama kali seminar seumur hidup saya, pertama kali saya Ya. seminar di Aljana. Belajar Di Aljana. Gitu. Waktu Umur? itu, umur berapa ya? Saya waktu itu nulis ini tuh umur 15 tahun. SMP lah ya. Iya, nah berarti ya sekitar umur 15 juga, 15 16 lah. Waktu itu di sini juga saya ngomong sama anak SMP juga. Gitu. Waktu itu ngomongin, saya inget banget. Pertama itu ngomongin tentang temanya adalah menyikapi Hari Valentine. Di sini di atasnya ada juga. Gitu. Jadi Halo. habis itu diundang lagi mabit. Nah saya saya seminar di Aljana tuh udah 3 kali gitu. Itu biasanya mabit malam. Begitu. Nah seminar pertama saya di Aljana. Oh bisa, ajaran juga ngundang kamu gitu ya. Gitu. Terus ini dari buku keduanya nih Kak. Oke, dari buku pertama, jadi dari buku pertama saya lumayan keliling-keliling lah. Untuk jaraknya berapa lama tuh Kak? Dari buku Jauh. pertama? Ini buku kedua baru tahun lalu. Oh, Itu rilisnya kapan? Ini 2013. Ini 2013. Ini 2019. Oh, ini masih fresh banget. Masih fresh banget. Yang lalu sebelum corona banget. Iya benar. Nah, jadi gara-gara buku yang pertama itu saya sering diundang-undang ke sekolah-sekolah sampai ke kampus-kampus, instansi-instansi untuk ngomongin OTW sukses. Kemudian saya kuliah tuh. Oh kuliah. Saya kuliah jadi orang biasa aja. Orang kuliah aja, belajar aja. Kuliahnya di mana tuh Kak? Saya di PPM ini. Tapi itu mahasiswa-mahasiswa yang lain lihat kakak juga Biasa aja. belum pada tahu. Belum ya tahu, tapi Oh, ya iya. saya kan nggak aktif banget lah ya, maksudnya biasa aja gitu. Nah udah saya bergaul biasa. Ikut ekstrakurikuler apa tuh Kak? Gitu. Waktu di sana ya biasa futsal, futsal. laki lah futsal. Masih aktif, tetap aktif kalau Aktif. udah menulis. Nah di kampus biasa main belajar sampai lulus. Nah saya ketemu titik di mana saya pengen mulai untuk ya mulai kembali, motivasinya tuh sama, pengen berpengaruh lagi buat orang lain gitu kan, karena saya udah selesai nih sama tanggung jawab pendidikan saya. Saatnya saya memulai untuk apa ya, berdakwah lagi lah ibaratnya. Kalau Islam tuh bilangnya pengen dakwah lagi lah gitu kan. Nah kemudian saya cari tuh kira-kira apa urgensi yang kita semua perlukan dan saya bisa tawarkan ke orang lain gitu. Saya cari tuh urgensinya di mana, kemudian saya temukan urgensi di masalah komunikasi. Itu komunikasi itu masalah yang urgent sekarang di semua generasi, di semua umur. Jadi semua permasalahan pasti balik lagi di komunikasi. Semua, apalagi sekarang kita hidup di zaman yang milenial, informasi di mana-mana, banyak hoax dan lain-lain. Jadi komunikasi itu yang salah paham, salah nangkap apa yang kita komunikasi itu kayak gitu itu jadi momok banget lah di tahun-tahun ini. Ya udah akhirnya. Dan di era milenial ini tuh kita pasti ngomong lewat chat aja, mungkin Iya. kalau ketemu langsung malah jadi diam. Iya kayak gitu kan. Jadi komunikasi itu banyak banget masalahnya, banyak banget ya pokoknya banyak banget problematikanya lah. Ya udah akhirnya kebetulan saya waktu itu suka ngomong di depan umum. Jadi berpublic speaking lah, gara-gara buku yang pertama kan. Iya. Nah, terus saya ngerasa kalau public speaking yang saya lakukan ada ini itu ngebantu saya untuk mengasah komunikasi sama orang lain gitu. Jadi cara saya ngomong di depan itu mengubah cara saya ngomong sama sesama ya berdua doang gitu ya, lagi sosial di tongkrongan itu ubah saya cara ngomong saya dan lain-lain gitu, gara-gara saya sering ngomong di depan. Saya lebih aware sama dengan siapa saya ngomong. Saya lebih Seperti tahu posisi gitu, kita lagi berbicara dengan siapa ya. ya kayak gitu. Kalau di depan umum kan kita dipaksa untuk tahu siapa audiens kita kan. Jadi kita ngomong nggak ngasal gitu. Kita ngomong untuk audiens kita ngomong untuk umurnya dia gitu kan. Nah, saya mulai aware sama cara saya ngomong. Kalau public speaking kan kita nggak boleh ngomongnya muter audiensnya, ntar orang pusing gitu nih, orang ngomong kemana, intinya kemana. Jadi saya kalau ngomong sama orang juga nggak muter-muter. Jadi sesuai alur kayak gitu. Terus ketika saya mau ngomong di depan, itu kan saya dituntut untuk membawakan materi, bukan sebuah presentasi.
Nah, kalau saya mau bikin orang-orang paham sama presentasi saya harus paham sama presentasi saya dulu. Itu challenging banget. Iya kan? Oh. Jadi saya belajar untuk belajar. Oh. Bagaimana saya mempelajari presentasi saya agar saya paham. Benar. Ketika saya paham, saya bisa bikin orang lain paham. Belajar dari pengalaman benar ya. Iya, jadi saya mempelajari materi saya. Nah, mempelajari materi itu terbawa sampai ke tongkrongan gitu. Jadi saya kalau ngomong sama orang nggak mau sok tahu. Oh gitu. Iya, karena banyak kadang kita ngomong sama orang nih kadang dia harus terpaksa untuk kasih informasi ke orang. Jadi dia nggak dinalar dulu sama dia, asal ngomong aja. Iya, benar. Jadinya kalau bahasa sekarang sotoy ya, Iya. sotoy gitu kan. Sok tahu lah ya. Sok tahu gini. Nah, orang sok tahu itu adalah orang yang tidak dikaji dulu apa yang dibicarakan gitu, Iya, benar. langsung disampaikan Tidak aja. dipikir dulu ya. Nggak dipikir dulu. Nah, ketika saya sering public speaking, saya dipaksa untuk mengerti dulu apa yang mau saya bawakan gitu. Nah, Oh. jadi digali, saya riset dulu, saya ngerasa bertanggung jawab atas kevalitan Iya. materi saya gitu kan. Jadi saya ngomong nggak ngasal gitu. Nah, biasanya nih ya Pak, kan biasanya kalau sebelum seminar kan biasanya kita udah nyiapin materi nih. Nah, terus pas seminarnya kita malah Ngeblank. ngeblank. Nah, itu cara nanggepinnya gimana tuh Pak? Nah, sebenarnya semua yang saya lakukan itu ketika saya dapat urgensi sampai saya saya kaitkan dengan kegiatan saya selama ini adalah public speaking, saya gabungkan menjadi buku ini. Nah, buku ini judulnya Sadar Berkisah. Jadi Tentang apa itu? saya pengen orang itu sadar ketika berkisah. Jadi bagi dua kata ya, sadar itu adalah awal dari semua gimana ya? Ketika kita sadar, semua potensi kita tuh keluar. Kita sadar dulu aja gitu. Kita sadar. Nah, berkisah ini kegiatan komunikasi. Apapun kegiatan komunikasinya, saya kasih apa ya, ibaratnya kata kiasannya berkisah. Ngobrol, nulis, ngapain? Komunikasi, chatting, Misalkan bisa telepon atau apa. dalam bentuk apa saja. Iya, penting berbicara. Jadi sadar ketika berbicara. Jadi teman-teman harus sadar ketika teman-teman bicara. Apa yang diomongin. Apa yang diomongin itu sadar dulu aja. Kita tahu apa yang mau diomongin. Kita tahu apa yang diomongin, kita tahu, kita sadar kita mau ngomong sama siapa, kita sadar kita ngomong apa, gitu-gitu kan. Nah, ada di buku ini semuanya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, gimana kalau misalnya gimana sih kita kan udah siapin materinya segala macam, terus ke depan ngeblank karena kalau sebenarnya gini, banyak pelatihannya, banyak exercise-nya untuk kita bisa ngomong di depan umum gitu. Tapi kalau saya biasanya selalu mempromosikan why-nya. Jadi gini, kalau misalnya orang, jadi bedanya public speaking di saya sama public speaking di orang tuh biasanya mempromosikan how-nya. Bagaimana? Triknya, tekniknya, bagaimana? Kalau saya di Sadar Berkisah itu why-nya. Kenapa? Jadi kalau orang gimana caranya ngomong, kalau saya kenapa kamu ngomong? Begitu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya gimana sih kalau saya sering ngeblank, saya kasih tanya balik ke yang mau ngomong, kamu kenapa mau ngomong? Gitu. Nah, jadi kalau saya biasanya kalau ngasih saran ke orang, gimana caranya biar kamu nggak ngeblank di depan umum, kamu harus tahu dulu kenapa kamu harus ngomong. Jadi pasti harus percaya diri. Iya, harus percaya diri. Kayak gitu. Jadi orang tuh biasanya mindsetnya ngomong di depan itu saya mau membawakan materi ini ke orang-orang. Itu mindsetnya. Nah, kalau mindset di Sadar Berkisah adalah saya mau orang-orang mengerti materi saya. Bukan saya mau membawakan materi saya ke orang, tapi saya mau orang mengerti materi saya. Ditarik ya. Tarik. Jadi mindsetnya diubah. Jadi kalau misalnya mindsetnya diubah, kalau kita pengen orang itu ngerti, pasti kita berusaha sebagaimana mungkin sampai dia ngerti. Ngeblank itu nggak mungkin. Ibaratnya tuh kayak mengajak orang lain untuk masuk ke zona itu. Iya. Jadi misalnya Arsya pulang, habis itu di jalan, habis terus digodain banci, dicium sama banci. Nah, ketika balik lagi ke sekolah, pasti Arsya pengen semua orang tahu, gila kok kemarin dicium banci bro. Gitu. Nah, itu tuh pasti Arsya ngomongnya nggak mungkin ngeblank. Iya benar. Pasti Arsy kasih tahu nih detail dari awal. Jadi gue berangkat nih di angkot nih, terus tiba-tiba gue nggak tahu nih kenapa tiba-tiba dari sudut kanan, jadi detail aja gitu. Benar. Ada kayak banci datang terus dia mepet ke kiri ke gue, akhirnya tiba-tiba dia nyolok terus nyium gue. Ekspresinya muncul, Iya, intonasinya muncul. Jangan sampai ya. Itu
karena Arsya pengen orang itu tahu perasaannya Arsya pas itu tuh apa, kayak gimana. Karena Arsya pengen lu harus tahu men, gue kemarin juga anjing gitu. Iya. Nah kalau biasanya, nah itu mindset itu yang harus diterapkan ke kita semua ketika kita mau presentasi di luar. Jadi biar santai dulu, relax dulu, apa yang mau kita omongin biar orang-orang tuh tertarik sama cerita kita gitu. Iya, jadi ketika nih misalnya Arsya mau presentasi tentang pelajaran A, misalnya tentang pelajaran biologi, tentang kimia misalnya gitu, mempresentasikan tentang kimia. Nah Arsya harus timbulkan dulu rasa kalau orang-orang tuh harus tahu yang Arsya mau. Jadi lu harus tahu men tentang materi ini. Itu penting loh. Ini tuh di ujian keluar misalnya gitu. Nah kalau hasrat itu udah ada, hasratnya ada gitu, itu Arsya nggak mungkin ngeblank. Nggak mungkin. Pasti Arsya potensinya keluar. Kalau Pasti kita Arsya. udah tahu inti materinya apa, Iya, kita nggak bakal ngeblank ya. Lu harus tahu ini materi penting buat lu. Makanya mau gue kasih tahu nih ke lu nih. Nah pasti nggak bakal gitu sih. Jadi sedikit sneak peek lah apa maksud dari buku Sadar Kisah. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi ketika kita pengen presentasi atau mengasih tahu orang-orang karya kita harus sadar dulu, pertama kan sadar, terus kita harus melakukan apa yang kita suka dulu. Jadi ketika kita pengen mempresentasikan sesuatu tentang pengalaman, kita harus ada di pengalaman itu dulu ya. Jadi biar orang-orang tertarik sama cerita kita gitu teman-teman. Nah, terus sama tadi tentang caranya biar kalau kita pengen nulis buku nih, terus kita harus kemana dulu sih? Nah mungkin bisa langkah-langkah betul tuh Kak. Jadi langkah-langkahnya kita harus nyari dulu pertama di internet ya, cari di internet, terus kita juga ngirim semua cerita kita di berbagai penerbit. Dan terus ketika kita sampai satu penerbit yang cocok atau satu penerbit yang pas, nah kita baru udah Dan mulai. untuk membuat karya yang terbaik itu kan pasti prosesnya panjang. Betul sekali Kak. Gitu. Nah sebenarnya saya pengen kasih tahu ke teman-teman sih pengaruh dari saya menulis buku. Apa sih yang saya rasakan ketika saya menulis buku? Nah, perasaan bagi orang yang gak suka nulis, terus berdampak buat orang lain, terus dampaknya balik lagi ke saya itu apa? Gitu. Gimana ya? Jadi buku ini kan salah satu media kita berkomunikasi. Betul. Kita tuh buku ini bisa diganti nih shoot jadi video, ya kan? Bisa diganti shoot jadi audio. Mau menggambarkannya apa? Iya, terus bisa diganti jadi audio. Benar. Jadi saya bisa buat OTS Akses bentuknya bukan buku, tapi audio bisa aja gitu kan. Nah, tapi kenapa sih buku? Kenapa saya waktu itu nulisnya buku? Gitu? Iya, saya mau sekian nanya banyak pilihan. kenapa bukunya tuh fisik bukan e-book gitu kan? Sekarang banyak nih di era digital ini yang bukunya sudah ada di Wattpad gitu, terus atau enggak buku Pokoknya bergambar seperti banyak komik banget gitu. media yang Betul Kak, betul. Nah itu Jadi gimana? gini, tuh? kenapa jual fisik bukan e-book? Sebenarnya jawabannya simpel sih. Biar ada feel-nya aja. Vibe-nya beda ya. Vibe baca buku, bukan vibe main HP gitu. Oh, iya. Kalau ibu kan vibe main HP gitu. Jadi beda ya kelihatannya, dia main HP mulu padahal baca dibanding Kalau sama baca dia buku tuh vibe-nya ada rasa. Ah, jadi tuh ada gimana ya? balik lembarannya tuh. Kalau ini, wah udah mau halaman terakhir. Iya nih kayak gini-gini terus baunya. Kan Iya, ada bau baunya. buku Bau baru buku itu tuh. kan ada khasnya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke feel aja. Tapi iya. kalau esensi sama aja mau baca itu, mau baca buku ini esensinya sama feel-nya aja deh. Oke. Balik lagi nih Kak ke menulis di era digital ini kan banyak nih Kak platform gitu. Jadi gimana sih Kak tanggapan Kakak tentang platform ya platform yang ada di era digital ini Kak? Jadi gini, dulu orang itu mengakses informasi susah. Platformnya biasanya cuma satu. Dulu banget nih, zaman orang tuh masih berburu. Pokoknya belum ada ini deh, belum Iya, ada zaman smartphone. berburu malah, zaman berburu gitu. Orang tuh tahu informasi cuma dari misalnya dari kepala suku doang. Jadi yang tahu informasi kalau kita pengen tahu
wah dia sakit apa ya, tanya kepala suku. Oh. Aduh saya lagi lapar, ada makanan nggak ya, tanya kepala suku. Dulu tuh kayak gitu, jadi cuma ada di satu platform aja, platformnya ya si kepala suku ini gitu. Makin berkembang sekarang orang tuh bisa mengakses informasi dari mana aja. Iya. Dari mana aja? Saya tinggal klik-klik doang. tinggal klik Tahu. aja, tinggal nanya. Iya. Mungkin kamu tahu gitu kan. Tinggal nanya aja gitu kan. Jadi sebenarnya platform itu membantu kita untuk bisa mengakses informasi lebih fleksibel lagi. Nah, sebenarnya tantangannya adalah ketika informasi bisa diakses dimanapun, berarti gini, orang tuh bisa bikin informasinya sendiri. Benar. Itu mau dia itu informasinya salah mau benar terserah. Iya. Platform tidak membatasi benar apa salahnya berita. Iya. Misalnya platformnya YouTube, Iya. kita mau ngasih berita hoax, YouTube nggak, kamu hoax jangan, enggak kan, YouTube kan terbuka aja gitu. Jadi platform tidak melarang informasi apapun masuk gitu kan. Jadi semua informasi mau yang salah, mau yang benar, mau yang keliru, Pasti ada aja. dan itu bisa diakses di mana-mana. Betul. Dan kita bisa tinggal buka di HP, tinggal nanya, tinggal di mana-mana lah pokoknya intinya. Jadi ketika informasi bisa diakses dimanapun, tantangannya adalah manusianya juga harus bisa memilih informasi. Oh iya benar. Gitu. Jadi Mana informasi yang informasinya benar. berkembang, manusianya juga harus berkembang. Manusianya, kalau dulu manusia itu cuma percaya sama satu orang kan, kepala suku. Jadi kepala suku mau ngomong apa aja, mau bener mau salah pasti percaya karena aksesnya cuma dari dia. Nggak ada lagi yang bisa ngasih informasi kecuali dia. Iya. Ya kan? Nah kalau sifat itu percaya terus sama orang, percaya terus sama berita itu ada di sekarang, kita pasti nggak bisa struggle sih. Kita pasti percaya sama semua berita yang ada di TV, yang ada di WhatsApp, yang ada di, kalau kita tidak nyaring gitu. Terus mungkin banyak yang percayanya A, terus ada juga yang saya B, tapi jadi Iya, terus. berdebat. Jadi kitanya harus punya kemampuan untuk bisa mengolah informasi. Nah, Dan tahu nggak kemampuan itu apa namanya? Apa itu Kak? Literasi. Jadi kalau misalnya teman-teman baca definisi literasi itu definisinya itu berkembang dulu. Orang tuh tahu literasi itu cuma baca nulis. Apa sih literasi? Literasi itu membaca menulis. Udah itu dua aja. Udah, gitu kan. Nah kalau sekarang definisi literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk mengolah sebuah informasi dari sebuah bacaan atau tulisan. Jadi literasi itu bentuknya tuh kemampuan, skill. Literasi itu skill. Ada yang bisa narik orang, ada yang bisa buku itu benda, nulis itu skill. Nah literasi itu skill apa? Skill untuk kita bisa mengolah nih. Jadi kita baca nih, kita olah di sini kan. Itu literasi. Itu literasi. Tapi kalau baca buku tuh ada kata yang kita stuck dulu, kita harus mikir katanya apa ya, maksud katanya tuh apa. Kita olah. Terus misalnya kita udah baca satu paragraf nih, kita nggak ngerti. Kita Maksudnya ulang lagi sampai ngerti. Nah itu tuh kemampuan apa sih? Nah itu tuh kita harus mengasah kemampuan literasi kita. Oh. Dari membaca atau mendengarkan. Saya mendengar juga bisa. Misal saya ngomong nih, mau mikir ini maksudnya apa ya? Nah itu tuh kemampuan literasi. Oh. Gitu. Nah kemampuan literasi itu dibutuhkan di era sekarang. Kenapa? Karena informasi banyak nih. Kita harus banyak ngolah informasi. Dan sangat mudah sebenarnya. Mendapatkan informasi. Jadi kita harus punya kemampuan literasi yang baik. Jadi skill literasi itu ada banyak ya Kak, yang dari yang menginspirasi gitu kan. Nah yang ngomongin masalah inspirasi nih Kak, siapa sih tokoh yang buat Kakak menginspirasi Kakak dalam menulis nih? Siapa tuh Kak tokoh pertama kali? Dengan Kakak terinspirasi, Kakak tuh pengen menginspirasi orang lain. Tokoh pertamanya siapa tuh Kak? Waduh, siapa ya? Sebenarnya sih Atau role model Kakak deh siapa? saya nggak ada role model sih kalau dalam menulis ya. Kalau dalam menulis saya nggak ada role model. Jadi waktu itu saya nulis aja udah. Nulis aja. Sesuai apa yang kita pengen tulis. Tapi paling role modelnya lebih ke saya pengen berpengaruh ke orang lain. Itu gara-gara ya orang-orang besar ini. Dulu sih zaman saya SMP tuh, saya tuh ikut seminarnya. Ada kalau teman tahu Bom Chandra, Bunda Semuarini, Meridiana, ya motivator entrepreneur besar. Najwa Shihab itu gimana?
Ya, kalau di Indonesia kan sekarang ini ya. Ah, Kalau iya. dulu tuh zaman saya SMP tuh Mario Teguh. Mario Teguh. Iya. Saya pernah ikut tappingnya Mario Teguh di Metro TV itu. Oh, iya? Pernah. Saya pernah waktu itu, saking saya senangnya sama Mario Teguh. Ah. SMP kelas 3. Jadi saya nonton acaranya dia tuh, seperti Golden Voice itu. Iya. Acara dia. Saya pause per kalimat gitu. Oh, Jadi dia ngomong. Diasah Iya. dulu. Saya pause, saya tulis. Sekali lagi, saya pause, saya tulis. Saya baca pelan-pelan nih maksudnya apa. Karena dia kan cara dia berbicara pakai banyak kalimat-kalimat, frasenya banyak, Iya, biasanya betul. banyak. Jadi harus diolah. Nah dulu saya belajar memahami orang ngomong tuh kayak gitu. Jadi saya pause pelan-pelan, saya tak tulis tuh kalimatnya sampai dia ketawa hahanya nah haha tinggi apa haha doang gitu kan, kayak gitu terus saya tulis gitu, Teliti detail. jadi kayak gitu. Jadi dari situ saya mengasah kemampuan literasi saya kayak gitu. Gitu sih. Oh iya nih kak, kakak kan udah pro nih, udah lumayan lah dalam menulis nih kak. Nah terus apa sih kak yang bisa dibagi nih poin-poin tips trik di rumah buat orang-orang di rumah yang sedang menonton ini nih kak? Tips menulis. Tips menulis dan semangatnya apa sih yang harus diasah atau gimana? Oke, kalau tips menulis ala saya gitu ya. Iya. Jadi gini, kalau pro itu berarti orang yang penulis ya, yang memang dia kerjaannya nulis, dibayar untuk nulis. Berarti tulisannya emang qualified gitu kan, udah lulus ujian. Nah sebenarnya tulisan saya ini nggak begitu qualified lah gitu, karena saya juga ya baru 2 buku jaraknya jauh-jauh ya. Iya. Tapi ya, saya tuh nulis, saya tuh mengejar esensinya. Esensinya adalah saya mau menyampaikan pesan ke orang banyak. Nah jadi emang harus salah satunya adalah buku, karena buku bisa dicetak banyak, dibagikan ke banyak orang. Betul, Jadi betul. saya nulis gitu. Tinggal copy-copy aja. Tinggal copy aja selesai gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang setingkat saya pengen kasih tips ke teman-teman, pasti akan berbeda sama kayak orang pro ngasih tips. Ya, saya bisa bilang saya bukan pro banget lah gitu kan. Jadi kalau tips dari saya, pertama, teman-teman harus tahu teman-teman mau nulis untuk siapa dan kemampuan teman-teman tuh apa. Dan yang ingin disampaikan tuh apa ya? Iya, jadi teman-teman melihat fenomenanya ini apa nih. Misalnya ada fenomena apa yang teman-teman resahkan. Itu resah sama apa sih? Kalau resah sama A. Nah, teman-teman lihat, teman punya nggak kemampuan untuk bisa membicarakan si A, ngomongin A. Misalnya kita resah sama politik di Indonesia. Kita lihat aja ke dalam, kita bisa nggak, mampu nggak untuk kita bisa ngulik politik. Kita tuh orang yang bisa ngulik politik nggak sih? Hari-hari kita nonton politik, nonton berita politik atau segala macam. Apa kita bisa? Kalau misalnya kita bisa, oke. Berarti saya pengen ngebahas tentang politik. Nah, ketika big idea, itu namanya big idea. Big idea udah ketemu, baru kita mulai ngerucut ke salah satu topik dari politik itu. Misalnya dari big idea itu, misalnya kita mau politik, misalnya kita mau kerucutin lagi. Politik apa yang kita mau bahas gitu. Misalnya kita mau ngomongin politik Amerika aja. Oke. Nah, dari politik Amerika itu kita kerucutnya, jadi makin kerucut gitu. Makin detail ya. Makin detail. Kita mau apa yang mau kita bahas gitu kan. Nah, di situ kalau udah ketemu big idea-nya, baru teman-teman bikin outline. Outline itu kayak apa ya? Garis perjalanannya. Perjalanannya itu teman-teman mau bahas dari mana dulu. Dari mana mau kemana sampai akhirnya apa. Itu teman-teman harus kayak gini. Teman-teman pernah bikin karya ilmiah? Nulis karya ilmiah? Itu kan pasti diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, apa itu pembahasan, kesimpulan. Nah, itu babak itu perjalanannya. Ngerti. Babak itu tuh perjalanannya. Jadi nanti teman-teman kalau udah ketemu big idea, misalnya teman-teman mau ngomongin politik Amerika misalnya gitu. Ya udah bikin perjalanannya. Dan kita fokusnya di Amerika itu aja ya. Iya, kita mau bahas apa dulu nih? Mau bahas ininya dulu. Misalnya nih ya, kalau saya contohin di satu kisah, saya pengen ngomongin tentang komunikasi.
saya kerucutin lagi, saya pengen ngomongin tentang public speaking. Nah, Oke. Nah, ya udah di public speaking saya kasih perjalanannya. Pertama saya mau ngomongin tentang key success. Jadi saya di sini ngomongin key success. Kunci sukses public speaker itu apa sih? Habis itu saya mau ngomongin komunikasi yang efektif. Habis itu saya mau ngomongin tentang public speaking itu sendiri, memperkenalkan public speaking. Terus saya pengen ngomongin skillnya. Habis itu saya pengen ngomongin bagaimana cara memulainya. Terus saya mau ngomongin bagaimana cara itu ditulis dulu tuh. Tulis dulu panjang perjalanannya, baru teman-teman breakdown satu. Gitu. Yang penting buku itu, yang penting alur. iya. Yang penting dari buku adalah alur. Jelas. Karena buku itu representasi dari cara berpikir kita. Iya. Jadi gini, kalau teman-teman suka baca buku, teman suka lihat daftar isi, habis itu ke bab ini ke bab sini. Nah itu sebenarnya tidak melatih apa gimana? Itu cara baca yang kurang bijak. Cara baca buku yang bijak adalah benar-benar per lembar satu-satu dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena buku diciptakan untuk runut, itu berunut gitu. Teman-teman harus tahu dulu. Dan itu fungsinya halaman. Fungsinya halaman itu gitu kan. Terus kan pasti ada kata pengantar. Kita kan malas banget ya baca kata pengantar. Ya, mungkin ada pesan tersembunyi yang akan nyambung ke halaman berapa misalnya gitu kan. Jadi satu-satu teman-teman harus baca karena otak kita tuh berpikirnya tuh berunut. Karena orang yang nulis buku ini juga runut nulisnya. Jadi kita harus bacanya berurutan kayak gitu. Oh jadi nih, saya mau nanya tentang ini Kak. Jadi kan kadang saya suka baca nih di perpustakaan atau di tempat toko buku gitu. Kan sebelum kita baca kita lihat sinopsisnya, ceritanya tentang gimana. Nah kadang kan ada beberapa orang yang setelah membaca sinopsis dia tahu cerita, paling cerita gini-gini, terus dia jadi malas bacanya gitu. Itu gimana tuh Kak? Kalau berarti itu masalah memilih bacaan. Memilih bacaan. Jadi sebenarnya bebas sih. Balik lagi ke orangnya. Kamu suka baca apa? Kamu suka baca apa? Topik-topik seperti apa yang kamu suka baca? Genrenya gitu. Genrenya apa? Jadi kalau kenapa sih ada orang yang malas lihat sinopsis terus malas lihat isinya? Ya mungkin karena malas aja. Gitu. Jadi karena jawabannya itu karena nggak malas aja gitu. Karena orang kalau misalnya dia tertarik mau misalnya nih ini buku tentang apa misalnya? Kamu tertarik, misalnya kita ngomong politik lagi ya, misalnya Arsyad suka sama politik Amerika. Ini ada buku tentang politik Amerika, terus sinopsisnya biasa aja, cuma 2 kalimat malah. Itu mau sinopsis biasa mau jelek mau bagus, tetap harus beli, harus baca. Kayak gitu. Jadi sinopsis itu cuma ya apa ya? Gambaran aja. Gambaran spoiler gitu Pak. Nggak mungkin spoiler, ini kayak trailer. Sinopsis kan biasanya Nah, bikin trailer untuk- penasaran gitu. Iya. Jadi ini tuh trailer, kalau di film sinopsis itu trailer. Mungkin hanya sinopsisnya bisa berbeda di dalam, karena trailer kan suka gitu ya, suka nipu gitu. Bikin penasaran nih, nonton. Nih Kak, aku kan nanya gimana sih cara supaya kita tuh bisa konsisten dalam menulis. Biasanya kan kita ada ide nih, kita udah semangat, kita langsung buka laptop, kita kerjain, terus tiba-tiba misalnya udah sampai halaman 20, 25, terus kita stuck, nggak ada ide. Jadi kita moodnya langsung turun, terus langsung nggak mau lanjutin. Nah itu tuh gimana sih biar kita bisa konsisten dalam menulis? Oke, jadi gini, menulis untuk diri sendiri ya, bukan nulis untuk tugas. Beda ya. Kalau kayak Karolina kan nulis untuk tugas, ada deadline-nya. Ya berarti kita mau nggak mau harus kejar deadline-nya, nggak mungkin ngos-ngosan kan. Nah kalau untuk nulis yang kayak gini, berarti kan emang kita berurusan sama diri sendiri. Ya kalau misalnya ngaret ya salah sendiri, kalau misalnya tepat waktu ya alhamdulillah gitu kan. Baik lagi, semua yang kita lakukan itu harus tahu kenapa. Jadi kamu nulis tuh kenapa nulis gitu, kenapa harus nulis. Terus kamu males, ya kalau kamu males, kamu harus baik lagi tanya kenapa kamu males. Ya mungkin nggak cuma ini doang, nggak cuma nulis doang ya. Misalkan saya menggambar gini, kadang ketika saya menggambar nggak, terus ada yang berhenti, bikin saya berhenti gitu kan, bikin saya udah dulu gambarin, terus lanjut besok. Nah besoknya ini kadang suka nggak sama pemikiran sebelumnya gitu, yang bikin kita itu perjalanannya, itu proses. Jadi kalau misalnya saya mau balik lagi nih,
Jadi ketika teman-teman mau bikin karya apapun, gambar, tulisan, video, apapun itulah, teman-teman harus tahu kenapa teman-teman bikin itu, kenapa bikin itu, Alasan. seberapa penting Nah. bikin itu gitu kan. Nah nanti semua yang teman-teman lakukan, malesnya, proses itu kan proses ya, Benar. apa ya, kayak Males Alur, semangatnya. alur. malesnya, semangatnya, terus lupa-lupanya, terus inspirasinya hilang, datang dan pergi apa segala macam, itu perjalanan aja. Iya. Tapi yang penting teman-teman harus tahu seberapa penting teman-teman lakuin itu. Dan- Kayak ini nih, secara kisah ini cukup lama saya tulisnya. Oh. Karena sembari malas, sembari Butuh nongkrong, saya waktu pengen berapa lama? nulis tiba-tiba teman, gue kesana ya, iya datang dia, set, jadi ngobrol, jadi nulis, tutup lagi, itu sering kayak gitu. Tapi balik lagi saya penting kita tuh bertanggung jawab. Saya pengen kelarin ini. Nah, proses perjalanan atur sendiri. Mau kan nggak ada deadline kan? Benar. Atur sendiri aja gitu. Itu sih sebenarnya. Yang penting tahu seberapa penting kita tulis ini. Kenapa mau banget tulis ini gitu. Jadi kalau udah tahu nih alasannya kuat, kalau misalnya kita males pun, kita bakal recall lagi. Iya. Tulis lagi ya. Kayak tiba-tiba ide muncul. Balik. Ya, Ide balik lagi sendiri gitu. ya. Karena dia tuh berharga buat saya gitu. Itu aja. Kalau ini prosesnya pasti lebih cepat kan daripada buku sekarang? Atau justru ini lebih lama daripada? Ini nulisnya lebih lama, tapi Lebih ngeditnya lama? dikit. Karena saya udah mulai ngerti cara nulis, Oh. segala macam. Jadi, udah gede juga kan ya. Iya. Udah Nah, ngerti lah ya. selama- kan kakak ini baru nulis setelah lulus tuh ya. Iya. Baru ada nyiapin. Sebenarnya ini berbarengan sama skripsi. Oh, baru. Gitu? Iya, saya Jadi ngerjain ngerjain ini. dua hal Iya, dong, dua ya? hal. Jadi ngerjain ini dan ngerjain skripsi. Itu selama di kampus itu kakak kepikiran nggak harus ngulik, oh nih waktu di buku pertama nih kurangnya gini itu kakak ngulik lagi kayak gimana? Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak waktu di kampus kakak ada niatan buat mecahin masalah yang sebelumnya kakak belum selesai nih, misalkan kakak kan waktu itu editornya nih yang ini Oh. terus kakak kulik lagi tuh yang Iya. Jadi saya kalau yang di buku kedua itu pure tulisan saya. Yang edit saya sendiri apa segala macam dan lain-lain. Karena saya udah ngerasa ya walaupun nggak pro banget, saya ngerasa ya lumayan benar lah dari cara tata berbahasa, tanda tanya, koma, titiknya udah bener lah. Cara penempatan Penulisan udah benar lah penempatannya ya. udah bener. Terus buat cover gini deh kak, biasanya kan banyak nih ya novel-novel yang covernya menarik perhatian gitu. Nah itu kakak gimana tuh kak caranya? Jadi sebenarnya cuma cari temen aja yang bisa desain. Jadi saya waktu itu desain sama temen, kalau cariin dong. Gitu. Dan ya baik lagi kalau cover ya sesuai ini aja, sesuai selera aja maunya kayak gimana. Gitu. Terus kan di penerbit nih kak. Nah setelah kakak kasih penerbit, target pemasaran kakak tuh kemana tuh kak biasanya? Oke, target pemasaran. Kalau yang ini, organisasi ini emang karena saya waktu itu nulis pas SMP, ya saya pasti targetnya buat SMP ke bawah. Oh buat Nah, mungkin saya karena bahasanya sangat bocah banget di sini. iya. Ini bocah banget. Ini bocah-bocah. Gak mungkin kita SMP buat yang ke atas. Iya gitu. Nah ini karena saya udah kuliah, saya udah lumayan ngerti cara mikir orang gede itu kayak apa, di orang dewasa dan sebagainya. Nah ini umum nih. Ini bisa dibaca dari umur berapa aja. Itu jadi target pasarnya saya sesuaikan dengan umur saya juga. Dan Ketika sesuai saya- isi bukunya tentu. sesuai isi bukunya. Ini peruntukannya karena ini komunikasi bahasan yang lebih berat, jadi untuk umum gitu. Kalau ini kan ini ciri pengalaman saya waktu kecil gitu, pengalaman saya Pengalaman belajar, awal. iya gitu. Untuk kan anak-anak sukanya membaca-baca gitu ya. Jadi ini Benar-benar. jatuhnya kayak novel tapi nggak novel, buku motivasi tapi bukan buku motivasi gitu. Isinya tuh cerita saya, terus ada saya kasih hikmahnya. Ada cerita saya kasih hikmahnya gitu. Tapi ini novelnya, ini novel kan ya itu namanya? Judulnya. Kalau jenisnya ini tuh buku, kalau ini buku self development, pengembangan diri, buku pengembangan diri, karena isinya kan hal-hal yang bisa mengembangkan potensi kita gitu. Kalau ini jatuhnya buku, saya juga saya tuh nggak suka dibilang motivator, bukunya buku motivasi gitu, nggak suka tuh. Jadi saya bilangnya ya ini buku apa ya, Kan biasanya novel. kalau dibilang buku motivasi, biasanya masih banyak orang yang kayak adalah nggak usah beli.
Iya. Masih menyepelekan lah. Menyepelekan gitu. Jadi penyemangat aja mungkin. jadi ini buku perjalanan saya ya ngomongnya, buku ya bilang itu nggak novel lah. Udah. Ini kan kakak udah selesai nih kak, 2 buku nih. Gimana perasaan kakak? Senang sih. Senang. Saya gara-gara gini, saya tuh yang sadar berkisah kurang, saya pengen lebih mempromosikan ini. Karena pas banget ini corona muncul. Benar. Jadi terhenti langkah saya waktu itu untuk mempromosikan ini. Karena saya pengen seminar-seminar untuk ngomongin ini kan, tapi nggak bisa seminar loh, karena jadi saya sekarang lagi nyusun strategi untuk bisa Pemasarannya gimana? bikin webinar buat naikin buku saya, buku yang kedua gitu. Berarti ini kan di masa pandemi ini nih, kita juga nggak tahu nih ya, semuanya penonton juga nggak tahu kapan nih berakhir nih masa kayak gini ya, masa dimana kita ya keluar harus dibatasin, kita harus Ibaratnya tahu kita sekarang tuh kayak masuk ke era yang baru. protokol. Nah ini ada nggak sih kak, setelah 2 buku ini niatan kakak nambah 1 buku lagi nih kak? Atau mau terus lanjut selama ada ide? Iya, sama ada ide sih lanjut sih kayaknya. Tapi saya nggak mau nulis buku ketiga nggak? Ya lihat ntar lah. Saya sih pasti gitu. Jalanin aja lah. Ya, kalau misalnya saya ketemu suatu masalah terus saya ngerasa saya bisa bahas masalah itu, ya saya bakal tulis gitu aja. Intinya saya nggak akan berhenti belajar, baca. Jadi saya selama saya nulis saya jadi suka baca. Gitu. Serunya jadi dari anak begajulan gitu ya, nggak suka baca, dikasih tahu cara nulis, akhirnya bisa nulis, jadi suka baca. Iya sih. Saya nggak bakal berhenti baca sih. Karena baca itu yang sebenarnya baca kan media aja ya, kan bisa ya nonton, dengerin kan bisa aja ya. Tapi baca itu feel saya lebih suka sih baca. Kadang saya juga ketika saya membaca itu juga ada bahasa-bahasa baru yang saya pelajari. Kalau Karena dengerin kan membaca itu kita kan mengejar kalimatnya. Benar. Nah, kalimat itu adalah apa ya? Kita tuh bisa lebih gampang mengolahnya karena bentuknya kalimat kita bisa pantengin dan kita bisa ulang gitu, kita baca. Jadi lebih gampang ngolahnya. Nah nih kak, buat penonton nih yang pengen tertarik dan yang pengen beli buku kakak nih, biasanya belinya di mana nih kak? Kalau beli Atau buku ada saya website mungkin karena lagi corona gini, jadi ada sebenarnya. Kalau yang sadar online. berkisah ada di www.sadarberkisah.com. Tapi kalau mau beli sih DM aja. Oh DM aja. Nah Ke Instagram saya. akun kakak nih apa nih, kan anak-anak pengen ini pengen belajar lah sebagian dari pengen lihat perjalanan profilnya. hidup kakak gimana, pengen belajar sendiri otodidak. Nah kan lewat digital sekarang otomatis lewat akun Instagram, Twitter atau apa. Nah itu apa tuh akun Kalau Instagram di @avisenapendra. Digabung semua nanti kan pasti ada ditulis gitu. Itu kan Instagram saya gitu. Twitter ada? Twitter saya nggak main. Dulu doang saya main dulu. Tapi sekarang Instagram aja dah. Udah cukup lah Instagram. Terus ada mungkin ada motivasi nggak nih kak buat literasi terus nulis yang mungkin mau kakak bagikan ke siswa-siswi atau enggak teman-teman yang lagi di rumah ini nih kak? Mungkin dari mereka kan banyak yang pengen menulis, tapi ada juga yang dia nggak percaya diri, dia nggak ada ide, nggak ada masalah, nggak ada cerita gitu. Gimana kak? Kalau jadi gini, nulis itu bukan sebenarnya, saya mau tekankan kalau menulis itu bukan tujuannya. Menulis itu cuma dijadikan media aja, media dan sebenarnya media untuk kita berkomunikasi. Gitu. Tujuannya adalah untuk kita menyampaikan sebuah ide gagasan, ya kan, bisa dari video, bisa jadi menulis gitu kan. Nah, nggak bisa juga kita paksain semua harus suka nulis gitu kan, karena kemampuan literasi bisa dilakukan di semua media. Kita bisa dengan cara berbicara, dengan cara mendengarkan dan segala macam. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bagaimana nih biar kita bisa tertarik menulis, gitu kan. Jadi pertama teman-teman harus timbulkan dulu kesadaran, teman-teman cari dulu aja, banyak belajar aja dulu, banyak baca, banyak nonton, banyak apa segala macam. Nanti teman-teman itu fungsinya adalah untuk teman-teman ngebuka wawasan. Kalau saya sebutnya horizon. Jadi teman-teman jadi tahu segini,
Jadi tahu segini nih. Jadi tahu segini. Nanti ketika udah segini gedenya, teman-teman bakal melihat dunia bakal lebih luas lagi kan. Bakal tahu banyak, bakal lihat dunia lebih banyak lagi, bakal ngelihat permasalahan lebih banyak lagi. Nah, ketika teman-teman udah segini horizonnya, teman-teman bakal nemu nih ada titik-titik di mana di situ saya mau berkontribusi. Saya pengen, saya suka nih di daerah sini. Masalah ini saya suka nih. Saya suka nih masalah di sini. Saya suka nih tertarik di bidang ini. Di bidang ini masalah dan berbagai bidang juga. Nah, baru teman-teman kulik di situ. Mulai jadi kita merasa ingin memecahkan masalah itu. Iya, ingin memecahkan masalah itu gitu. Kita tertarik dengan masalah itu. Jadi pelajari lagi masalahnya apa segala macam sampai teman-teman udah cukup ilmunya. Lalu teman-teman tiba-tiba muncul ide, gagasan, kenapa nggak gini? Nah, gagasan itulah yang teman-teman tuangkan di buku. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tanya gimana sih Kak, saya pengen nulis buku. Saran saya adalah belajar yang banyak. Gali informasi yang banyak. Baca buku yang sebanyak-banyaknya. Nonton video sebanyak-banyaknya. Nonton misalnya podcast. Dengerin podcast sebanyak-banyak. Lagi bermanfaat dan menggali pengetahuan teman-teman. Ya, why not gitu. Gali aja terus gitu. Jadi nanti di situ teman-teman, tapi baik lagi ya, maksud saya membaca dan menulisnya yang bermanfaat ya, baik lagi yang bermanfaat dan berbobot gitu loh, yang berbobot gitu. Nanti kalau teman-teman udah banyak menggali informasi, teman-teman bakal menemukan gap itu adalah kayak ada celah di mana teman-teman, ini masalah yang pengen gue selesaikan. Di sini hal yang gue suka nih di sini, hal yang gue suka. Dan teman-teman bakal berinovasi bagaimana cara memecahkan masalahnya, baru teman-teman tulis di buku. Jadi nulis di buku itu belakangan gitu. Intinya adalah teman-teman gali informasi sebanyak-banyaknya. Harus paham dulu apa yang mau kita ceritakan nih kan. Iya, kayak gitu. Jadi teman-teman udah terbiasa melatih kemampuan literasi teman-teman untuk menyerap informasi. Nanti kalau teman-teman udah lihai dalam menyerap informasi, teman-teman juga gampang. Tinggal menuangkan informasi. Jadi tugas teman-teman adalah belajar menyerap informasi. Nanti kalau udah lihai baru menuangkan informasi. Pokoknya dengan kita ada informasi, kita juga jadi lebih mudah lah ya. Iya, kayak gitu. Teman-teman bisa. Jadi gini, teman-teman ngerti bagaimana cara mengerti. Jadi, saya nggak ngerti nih. Misalnya ada guru ngajarin gitu. Saya nggak ngerti nih, gurunya ngomong apa sih? Padahal gurunya udah ngomong udah benar, tapi kita nggak ngerti. Nah, cara pertama adalah teman-teman pelajari dulu gimana caranya mengerti guru ini. Gimana caranya ngerti omongan dia. Kalau udah ngerti omongan dia, baru saatnya kita ngomong ke orang lain. Kayak gitu. Sama kayak nulis. Kalau nulis kan berarti medianya buku, berarti harus baca kan. Berarti kita belajar caranya membaca. Gimana caranya teman-teman bisa paham sama berbagai macam buku. Paham isinya segala macam, udah lihai nih cara baca, cara memahami buku, baru nulis buku. Kayak gitu. Ya, mungkin saya juga kadang mikir kayak, ini harus dipecahin masalah yang begini gitu kan, harus diceritain juga orang-orang itu. Belajar yang banyak, belajar. Terus pesan terakhir nih untuk teman-teman. Sebelum kita undur diri nih, ada apa dulu nih? Pesan terakhir mungkin motivasi. Tadi sih motivasinya tadi sih sebenarnya. Jadi teman-teman jangan berhenti untuk belajar. Teman-teman hidup di era bertebarannya informasi. Jadi teman-teman tuh bakal celaka sama informasi. Iya. Gak ada ruginya kita bisa. Jadi teman-teman belajarlah cara mengolah informasi itu, karena tadi saya bilang teman-teman bakal bisa celaka, celakanya benar-benar celaka ya, bisa celaka benar-benar celaka, meninggal gitu bisa gitu, cuma gara-gara informasi gitu. Iya benar-benar. Bisa sampai meninggal, bisa sesat, bisa pokoknya teman-teman bakal bisa fatal. Iya, bisa fatal akibatnya kalau teman-teman enggak mengolah informasi dengan benar. Jadi tugasnya teman-teman pertama adalah belajar untuk bisa mengolah sebuah informasi. Itu loh, hal yang paling penting adalah cara mengolah informasi, karena itu termasuk literasi juga. Karena definisi dari literasi adalah kemampuan kita mengolah sebuah tulisan dan bacaan. Definisi umumnya. Jadi ketika teman udah bisa mengolah,
barulah kalau teman-teman mau buat informasi itu boleh. Oke, terima kasih nih Kak. Udah Ya, nggak kerasa nih kita udah ngobrol sejam ya. Aduh, ini teman-teman. Cepet banget, ini baru cepet banget. mulai. Jadi kita semua teman-teman yang di rumah yang nonton, kita semua di sini juga belajar banyak tentang Kasena. Pengalaman-pengalaman yang udah Kakak sampaikan, insya Allah bakal tersampaikan lagi ke anak-anak nih. Ya, mungkin sekian dari podcast hari ini. Terima kasih untuk Kasena, terima kasih untuk Alibi dan yang penonton. Ya, Dan buat teman-teman di rumah yang sudah menyimak kita, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan boleh aja tulis di kolom komentar bawah ya. oke. Sekian podcast dari kita hari ini, podcast Al Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.